Saya persilakan. Host-nya belum dipindah ya, Mas Krisna ya? Pak Komang belum bisa share screen ya? Iya. Oh, belum bisa share screen dia, Krisna? Sudah, Pak. Bisa dibantu? Sudah. Sampun kaca, Pak Mang. Oh, iya, udah. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sehat selalu ya. Pagi. Ini kita jarang, saya belum punya polis perwarisan masalahnya ini. Kita sama-sama belajar mendalami tentang perwarisan, hitung-hitungan ya teman-teman ya. Kita galakkan apa yang kita bisa jual, kita sosialisasikan dulu. Tadi Bu Dewi sudah mulai Bu ya. Itu yang pakai ini ya Bu ya, pakai landing page ya. Ya Bu Dewi ya. Iya Pak Mang. Ya, kita juga menggunakan landing page ya untuk meng-hire lah. Ya, semoga kita diberkati juga semua materi dan ini kita belajar tentang warisan dulu ya. Oke teman-teman, akan dibantu juga sama Kak Anika untuk role playing-nya ya. Mohon maaf kemarin nggak jadi nih, saya lagi kemalaman dari Singaraja. Oke. Nah, mengapa sih orang beli perwarisan? Untuk percepat, ada alasan perwarisan adalah preminya itu terjangkau dengan uang pertanggungan yang optimal sampai usia 99 gitu ya. Jaminan perlindungan tertanggung sampai usia 99 tahun dengan catatan dengan premi itu telah dibayarkan sesuai dengan pembayaran preminya ya. Nah, kemudian ada juga manfaat meninggal dunia dan manfaat jatuh tempo. 100% uang pertanggungan dan perwarisan booster. Jadi kalau nasabah itu meninggal dunia akan diberikan uang pertanggungan 100%. Ditambah ada juga warisan booster. Ini adalah jika ada teman-teman ya. Jadi kenapa jika ada? Karena ini tidak pasti gitu. Kemudian kalau dengan kalau dia jatuh tempo juga akan dibayarkan. Kalau meninggal juga tetap dibayarkan. Target segmen kita adalah kalau contoh nih PGB itu adalah perlindungan yang komprehensif dan fleksibel. Sedangkan di pewarisan perlindungan jiwanya sampai dengan usia 99 tahun. Sudah pasti nih. Di PGB kan bisa pilih yang income sampai usia berapa gitu ya. Kemudian di PGB profil risiko nasabah agresif moderat, kalau di warisan konservatif. Kemudian di PGB potensi hasil investasi lebih tinggi, sedangkan di perwarisan adalah proteksi jiwa sebagai warisan. Dan siapa yang tepat tawarkan perwarisan di sini adalah nasabah berusia 1 sampai 70 tahun ulang tahun berikutnya. Jadi kalau lewat 70 tahun udah nggak bisa teman-teman. Kemudian nasabah yang fokus pada perlindungan jiwa dan nasabah yang sedang mempersiapkan dana warisan. Tuh. Kemudian yang tidak tepat diberikan perwarisan adalah nasabah yang lewat 70 tahun atau yang tidak tertarik dengan investasi gitu ya. Kemudian nasabah yang membutuhkan perlindungan atas kondisi kritis kesehatan itu tidak tepat untuk kita buatkan perwarisan. Karena mereka akan nggak dapat lagi yang kesehatan, di sini khusus tentang jiwa aja. Nah, sekarang ke manfaat apa sih yang ada di perwarisan? Jadi manfaatnya cuma 2, manfaat meninggal dunia dan manfaat akhir pertanggungan. Jadi dijelaskan di depan tadi, kalau dia meninggal akan diberikan 100% uang pertanggungan dan perwarisan booster jika ada. Ya. Nah, terus apabila manfaat akhir pertanggungan akan diberikan juga 100% uang pertanggungan plus perwarisan booster jika ada. Jadi meninggal atau akhir kontrak, akhir pertanggungan gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa istilah di polis itu adalah ada nilai tunai. Nilai tunai di sini maksudnya adalah ada nilai tunai yang terjamin dan pasti ada gitu. Kalau nilai tunai di ini adalah sejumlah nilai tunai yang akan dibayarkan apabila nasabah itu melakukan surrender atau melakukan polis. Jadi apabila seorang nasabah itu melakukan surrender, maka nilai tunainya diberikan adalah nilai tunai yang dijamin
dijamin sesuai dengan di tabel gitu ya. Dan perlu warisan booster jika ada. Dia ada dua nilai tunai, nilai terjamin dan yang tidak dijamin. Dan serta dikurangi dengan kewajiban lain yang mungkin ada. Jadi kita bahas kewajiban apa sih yang ada gitu ya. Nah, sini boleh pinjam gitu, pinjam nilai tunai. Yang kedua ada nilai tunai yang dijamin. Nilai tunai dijamin adalah bagian dari nilai tunai yang besarnya dijamin oleh Binsel yang tertera di tabel. Jadi yang kita buat ilustrasi kan sudah ada tuh kepastian yang dijamin. Itu yang dijamin maksudnya nilai tunainya. Nah, ada lagi perlu warisan booster. Ini adalah sejumlah nilai pembagian profit terhadap uang pertanggungan yang akan dibayarkan dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tertanggung masih hidup sampai dengan akhir pertanggungan yang besarnya tidak dijamin. Jadi kalau nasabah ini meninggal dunia atau panjang umur 99 tahun, itu akan diberikan warisan booster juga. Nah, kalau warisan cash booster, ini ada perbedaan, jadi sejumlah nilai pembagian profit terhadap nilai tunai yang akan dibayarkan dalam hal tertanggung melakukan penebusan polis atau surrender yang besarnya tidak dijamin. Jadi kalau umpamanya dia surrender, itu beda lagi, tidak dijamin ya kan ya nilai tunainya. Jadi penebusan polis besarnya tidak dijamin juga untuk cash boosternya. Kalau akhir kontrak itu sesuai juga. Nah ini contoh aja, kita kembali ke contoh untuk ilustrasi 1. Nasabah A usia 30 tahun tidak merokok dan membeli frekuensi pembayaran premi tahunan sebesar 9.504.000 per tahun. Dan masa pembayaran adalah 10 tahun yang dipilih. Uang pertanggungan 1 miliar. Nah, di usia 30 tahun tanggal 1 Februari 2021, nah, setelah tahun ke-10 nih, Bapak ini tidak perlu lagi membayar premi karena dia bayar preminya yang dipilih adalah 10 tahun. Di usia 40 tahun udah nggak bayar premi lagi. Nah, kemudian masa perlindungannya sampai usia 99 tahun. Jadi pembayaran sebenarnya total preminya yang dibayarkan kan 10 tahun 95.040.000. Nah, apabila tertanggung meninggal dunia saat usia 70 tahun, jadi 70 tahun usia nasabah, maka akan dibayarkan sebesar 100% uang pertanggungan atau 1 miliar. Ditambah perlu warisan booster 47 juta, maka polis berakhir. Jadi yang warisan boosternya pada saat itu ada 140 juta, maka akan dibayarkan. Kamu meninggal di usia 70 tahun. Nah, kemudian yang kedua, nasabah tidak meninggal, tapi terhidup sampai usia 99 tahun, maka juga akan dibayarkan 100% uang pertanggungan 1 miliar ditambah perlu warisan booster. Itu sudah besar perlu warisan boosternya, jadi 483 juta. Jadi ilustrasi 1 dengan premi 9.504.000 per tahun ini yang mereka dapatkan. Jadi tadi kan yang diberikan adalah uang pertanggungan ditambah perlu warisan booster. Jadi, nah, ada yang ilustrasi kedua sekarang. Sama dengan di Bapak A, 30 tahun tidak merokok, preminya juga sama, uang pertanggungan 1 miliar. Nah, kemudian dia setelah ikut 5 tahun, jalan 30 tahun jadi isut, kemudian di 5 tahun kemudian meninggal di tahun kelima, sehingga nasabah tidak perlu membayar premi lagi dan polis berakhir. Di UP sama warisan booster dibayarkan, maka premi berakhir. Ya. Kemudian apabila meninggal akan dibayarkan dari 1 miliar plus perlu warisan booster, ada dokumen kita kurang lebih saat itu, dan polis berakhir. Kalau dia sampai 99 tahun panjang umur, sama dengan tadi diberikan uang pertanggungan 100%, 1 miliar ditambah perlu warisan boosternya sebesar 483 kalau panjang umur ya teman-teman. Jadi bedanya kalau di tahun kelima dia meninggal, sudah diberikan UP plus perlu warisan boosternya. Sudah habis ya. Sekarang pelayanan perubahan polis. Untuk perubahan polis yang diperbolehkan adalah polis bebas premi sesuai disertai penurunan uang pertanggungan dan nilai tunai yang dijamin
atau reduce paid up, di mana ketentuan minimal uang pertanggungan barunya setelah premi adalah 20 juta. Kemudian yang diperbolehkan juga merubah frekuensi pembayaran. Yang tidak diperbolehkan adalah menaikkan atau menurunkan uang pertanggungan. Tadi UP-nya 1 miliar ya, tetap aja 1 miliar sampai akhir kontrak. Kemudian menaikkan atau menurunkan premi tidak sama, tidak diizinkan. Atau menambahkan asuransi tambahan, jadi ada asuransi tambahan dan tidak bisa bayar sekaligus seperti PGB 88 boleh bayar 10 tahun, di sini nggak bisa. Kemudian melakukan perubahan periode pembayaran premi. Contoh kemarin ambil 10 tahun, kita ambil 5 tahun, sekarang itu nggak boleh. Dan perubahan jangka waktu premi dan polis. Dan juga ada namanya fasilitas pinjam polis, gitu ya, pengajuan pinjaman polis. Mana pinjaman yang diberikan kepada pemegang polis apabila polis telah mempunyai nilai tunai yang dijamin. Nah, di sini nilai tunai terjamin adalah di tahun ketiga ya teman-teman. Kemudian pinjaman ini diperbolehkan apabila polis dalam kondisi enforce. Kemudian memiliki nilai tunai yang dijamin. Kalau ada nggak bisa. Besaran pinjaman polis maksimum 80% dari nilai tunai yang dijamin. Atau tahun ke-8 dia punya nilai penjamin 10 juta, berarti yang boleh dipinjam cuma 8 juta. Kemudian melengkapi persyaratan lain sesuai ketentuan penanggung. Pinjaman polis dapat dilakukan setelah ulang tahun polis ketiga. Jadi setelah ulang tahun ketiga, jadi tahun keempat lah ya, jadi tahun keempat baru boleh. Nah, contoh pengajuan pinjaman polis. Di pinjaman polis dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh PLA. Kemudian pinjaman polis wajib dibayar kembali secara sekaligus maupun dengan cara angsuran. Minimal pembayaran untuk pelunasan sebagian adalah 10% dari total pinjaman polis atau 500.000. Ini namanya minimal ya. Kemudian tidak dapat mengajukan pinjaman polis apabila masih terdapat pinjaman masuk bunga yang masih terhutang. Jadi kalau belum lunas yang dipinjam sebelumnya, tidak boleh pinjam lagi. Nah, apabila selama berlakunya pinjaman polis tersebut tertanggung meninggal dunia atau tertanggung masih hidup sampai dengan tanggal akhir tanggungan atau melakukan penembusan polis surrender, maka manfaat asuransi yang akan dibayarkan akan dikurangi dengan jumlah pinjaman polis yang telah diberikan berikut bunga dan bunga majemuknya. Jadi kalau dia masih ada tunggakan-tunggakan atau pinjaman bunga-bunga yang tertunggak atau terhutang, itu akan dikurangi uang tanggungannya. Kemudian apabila besar beban bunga majemuk yang timbul atas pinjaman polis nilainya sama dengan atau lebih besar dari sisa nilai tunai yang dijamin, maka nasabah diberikan 2 opsi, yaitu surrender polis atau pemulihan polis dengan membayar semua kewajiban berikut dengan bunga majemuk yang timbul akibat pinjaman polis. Nanti ini ada contohnya juga ya teman-teman. Jadi kalau umpama dia bunganya lebih besar dari sisa nilai tunainya, itu dianjurkan mau tutup polis apa mau dipulihkan. Kemudian pemegang polis wajib menginformasikan mengenai pembayaran pinjaman polis. Jika tidak ada informasi mengenai pembayaran pinjaman polis, maka dana akan digunakan sebagai pembayaran premi jatuh tempo berikutnya. Jadi kalau dia bayar cicilan, ini cicilan yang pinjamannya itu harus lapor gitu. Pak, saya bayar ini mungkin kayak top up gitu ya, harus lapor. Kalau kita nggak ngomong top up aja gitu, nggak diapa-apain dong kita. Yang di sini dipakai membayar jatuh tempo berikutnya. Itu parkir dulu, pas jatuh tempo nggak bayar, akan dipakai membayar premi jatuh tempo. Kemudian prudensial berhak untuk mengakhiri polis dengan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai ketentuan polis yang berlaku apabila nilai tunai yang terjamin yang ada di polis tersebut lebih kecil dari jumlah pinjaman polis beserta bunganya dan tunggakan premi yang ada. Jadi hutang dan sebagainya lebih kecil dari yang terjamin, itu akan diakhiri oleh prudensial dan terlebih dahulu diinformasikan. Gitu ya. Nah, ini contoh pinjaman polis ilustrasi 1. Bapak A 30 tahun tidak merokok, pembayaran tahunan. Bayar premi per tahun 9.504.000 dengan masa pembayaran 10 tahun, uang pertanggungan 1 miliar. Di sini
diasumsikan Bapak A melakukan pinjaman polis pada tahun kelima sebesar 500.000 dan pinjaman polis disertai bunga dibayarkan pada tahun ke-8 dengan hitungan sebagai berikut. Di 30 tahun isud, kemudian di tahun kelima lakukan peminjaman polis. Sedangkan nilai tunai di tahun kelima adalah 6 jutaan. Gitu ya. Nah, pinjaman polis tahun kelima 500.000. Sebetulnya si nasabah kan boleh pinjam berapa persen, teman-teman? Ingat tadi, dari nilai tunai terjamin. Berapa maksimal boleh pinjam ya? 80%, Pak. Di 80%. untuk nikah gitu ya. Dia pinjaman cuma 500.000. Asumsi bunga 4%. Nah, akumulasi bunga sampai tahun ke-8 mulai tahun ke-5 itu totalnya adalah menjadi 562.000. Jadi bunganya itu 4%, tahun pertama, tahun kedua 4%, kali di total Rp62.432 total bunganya selama 3 tahun, teman-teman. Itu ya. Di pinjaman polis tambah akumulasi bunga yang harus dibayarkan di tahun ke-8. Jadi 500 dipinjam, kemudian bunganya 62, maka di tahun ke-8 dia bayar lagi 562. Dilunasin yang tunggakan di pinjamannya gitu ya. Nah, preminya juga tetap dibayar ya. Di luar premi di sini karena pinjamannya. Berarti tahun ke-8 kurang lebih dia bayar adalah 9 juta ditambah 562 sekian. Nah, ilustrasi kedua sama dengan tadi. Nah, di sini Bapak A melakukan pinjaman polis pada tahun kelima sebesar 500.000. Bapak A ternyata meninggal pinjam itu. Bapak A meninggal pada tahun ke-8 dan dikarenakan masih memiliki pinjaman polis, maka perhitungan manfaat meninggal dunia yang akan dibayarkan adalah sebagai berikut. Jadi usia 30 tahun dan istri di tahun kelima pinjam 500.000 ya, sedangkan dari tunai terjamin adalah 6 juta sekian. Pinjaman polis 500.000. Asumsi bunga seperti tadi. Nah, dia perwarisan di tahun kelima adalah perwarisan boosternya 39.872.486. Jadi akumulasi bunga pinjaman polis sampai tahun ke-8 tadi 62.432. Itu bunganya saja. Nah, kemudian di tahun ke-8 berarti dia sudah harusnya 562 gitu ya. Manfaat meninggal dunia akan dibayarkan uang pertama 1 miliar, ditambah perwarisan boosternya 39.872 sekian. Nah, dikurangi pinjaman polis di tahun kelimanya ada 500.000. Diakumulasikan bersama bunganya di tahun ke-8. Jadi teman-teman hitung-hitungan loh ya. Jadi 1 miliar tambah 39 juta, jadi 1.039.872.000 sekian. Sedangkan pinjamannya 500 ditambah 62.000 sekian. Jadi maka dia akan totalnya terima 1.039. Intinya dikurangi beban yang terhutang. Uang petanggungan sama perwarisan boosternya, teman-teman. Di jumlah dulu baru dikurangi terhutang. Nah, sekarang yang ilustrasi ketiga sama dengan tadi. Nah, dikarenakan total akumulasi bunga pinjaman polis lebih besar daripada nilai yang dijamin, maka polisnya Bapak A menjadi datif atau lapse terminasi. Ya. Nah, Bapak A dapat mengajukan penulisan polis dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, di sini nilai tunai yang terjamin pada saat tahun ke-20, di sini sedangkan tahun ke-20 sebesar 55.339.200. Sedangkan pinjaman polis di tahun ke-20 maksimal 80% dari nilai tunai yang dijamin. Contoh nih, nasabah dimaksimalkan boleh pinjamnya. Jadi 80% dari 55 juta, maka dia pinjamnya 44.271.000 sekian, teman-teman ya. Nah, terus nilai tunai yang dijamin di tahun ke-26 setelah dikurangi pinjaman polis tahun ke-20 sebesar 40 juta. Nilai tunai yang dijamin setelah 6 tahun ke depan kan. Nah, di sini kalau di bawah ini di usia 30 tahun, kemudian di tahun ke-20 melakukan pinjaman 44.271.000. Bunga pinjamannya 10%. Nah, kemudian di tahun ke-26
determinasi dia. Nah, karena contohnya asumsi bunga pinjaman di tahun ke-20 sampai 26, 10% per tahun, akumulasi bunganya menjadi Rp42.996. Itu total pinjamannya dia sama bunganya. Kemudian perwarisan boosternya ada 83.160.000. Nah, di tahun ke-26 nasabah lakukan surrender. Jadi yang dibayarkan adalah nilai tunai yang dijamin tadi. Di tahun ke-26 sebesar 40 juta sekian, ditambah perwarisan boosternya sebesar 83.160.000. Nah, tambahkan baru dikurangi pinjaman polisnya di tahun ke-20 sampai ke tahun ke-26. Totalnya 42.996 miliar. Maka dia akan dibayarkan 37 juta sekian. Nah, teman-teman bingung ya? Apa jelas nih? Ini hitung-hitungan soalnya. Saya jelasin nggak pakai ini, dan kursor. Jadi pada intinya kalau nasabah surrender, maka nilai yang tunai yang dijamin itu dulu ditambahkan dengan pewarisan booster berapa pada saat nasabah melakukan surrender, digabung dulu. Setelah itu baru dikurangi pinjamannya yang itu masih berapa gitu, sama diakumulasikan dengan bunganya sampai tahun dia melakukan surrender. Nah, sisa itulah pengurangan itu akan diterima oleh yang bersangkutan. Ya. Kemudian ada lagi fasilitas polis pinjaman premi otomatis. Nah, ini juga terjadi pada setelah ulang tahun polis yang ketiga. Fasilitas pembayaran premi akan diberlakukan oleh penanggung secara otomatis apabila premi tidak dibayar sampai berakhirnya masa leluasa. 1 hari sebelum tanggal yang ditempuh bulan berikutnya. Ya. Nah, pertama, setiap premi ketunggak akan dibebankan dari nilai tunai yang dijamin. Nilai tunai yang dijamin ya, serta beban bunga majemuk dengan tingkat suku bunga yang akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh penanggung dalam ini judicial. Jadi, selama pinjaman otomatis ini, jika nilai tunai yang dijamin lebih kecil daripada premi yang tertunggak beserta bunga majemuk, maka polis akan lapse dan nasabah diberikan pilihan untuk memulihkan polis atau melakukan penebusan polis. Jadi teman-teman kalau nilai tunainya sudah lebih kecil daripada yang tunggakannya dia, maka polisnya akan lapse. Nah, diinformasikan lapse, kemudian dikasih pilihan, gitu kan, mau memulihkan apa melakukan penebusan. Yang ketiga, penebusan polis wajib melunasi seluruh premi yang tertunggak di dalam periode pinjaman premi otomatis beserta dengan beban bunga majemuk. Jadi kalau nasabah mau melunasi, mau pemulihan, maka dibayar tunggakannya sama yang termasuk pinjaman, ya wajib bayarkan melakukan penebusan. Nah, apabila selama berlakunya pinjaman premi otomatis tertanggung meninggal dunia atau tertanggung masih hidup hingga akhir pertanggungan atau melakukan penebusan polis, maka manfaat asuransi yang akan dibayarkan akan dikurangi dengan jumlah pinjaman premi yang telah diberikan berikut bunga majemuk. Sama dengan tadi, kalau keburu meninggal ya ada hitung-hitungan. Oke, yang kelima, pinjaman otomatis dapat dilakukan setelah ulang tahun polis ketiga, jadi di tahun keempat. Ilustrasi selanjutnya. Untuk selanjutnya teman-teman, ini preminya 10 juta, usia 32 tahun tidak merokok, dengan uang pertanggungan sama dengan 1 miliar. Nah, di tahun kelima, nasabah meminjam, premi yang tidak dibayarkan pada tahun kelima 10 juta, tahun kelima tidak bayar. Gitu. Yang melakukan bayaran premi harusnya bayar 10 juta sekian. Jadi dia dianggap meminjam. Di tahun ke-6, 7 sampai ke-8, jadi total pinjaman sama bunganya 11.634. Nah, jadi total yang dipinjam
yang harus dibayarkan itu adalah 11.634. Nasabah nggak bayar nih, tapi polisnya masih hidup, gitu. Karena udah lewat ulang tahun polis yang ketiga. Jadi di sini adalah akan diambil dari nilai tunai yang dijamin, gitu ya. Angka tahun ke-8 harus dilunasi itu dibayar. Jadi nanti tahun 8 dia bayarnya tetap nih 10 juta sekian tambah bunganya, tambah yang jatuh tempo di tahun ke-8 teman-teman. Banyak dia bayar. Jadi 11.634 tambah yang tidak dibayarkan pada tahun ke-5 teman-teman. Jadi di sini tidak melakukan bayaran dia. Kalau kita kan cuti premi kalau yang di PGB itu. Cuti premi ini tapi dibayarkan dari sebesar premi. Kalau di PGB cuti premi kan dibayarkan biaya asuransi ya. Di sini preminya, sebesar premi jadinya. Diambil. Pak Komang, Ya, mohon maaf dikembalikan ke slide yang tadi Pak Komang. ya. Nah ini di sini disebutkan bahwa beliau membayar sampai tahun ke-5 ya Pak Komang ya. Jadi tahun ke-6, ke-7, ke-8 itu secara otomatis dipakaikan pinjaman premi otomatis kan gitu Pak Komang. Berarti ada 3 tahun tidak bayar gitu Pak Komang ya. Nah, tahun ke-6 bayar ya nih kan tuh. Namun pada tahun ke-6, 7 dan 8 tetap melakukan bayaran dia. Tahun ke-5 aja enggak bayar. Oh, 1 kali Tahun aja ke-6 tidak bayar bayar ya Pak Komang ya. Oh, berarti di ya. 1 kali itu tidak bayar, dia bayarnya di tahun ke-8, dia kenanya itu 10.344.000 plus bunganya ya Pak Komang ya, asumsi bunga 4% itu yaitu 1.290.771 ya Pak Komang ya. Berarti di tahun ke-8 itu bukan, ini kan jadinya yang tahun ke-5 kan jadi sekian, tahun ke-8 bayar lagi dia yang 10 juta nih. Jadi bayarnya 21 juta sekian jadinya. Ya, jadi di tahun ke-8 itu dia bayar tunggakannya plus bunga dan premi di tahun itu ya Pak Komang ya. Ya, betul. Oke. Jadi 21 juta yang harus dibayarkan ya Pak Komang ya. Iya, iya. Di sini kan dia Ya, baik, 678 tetap bayar ya. Kalau dia ya, tetap baik, bayar, tinggal menunggu aja kalau nanti sampai nilai tunai terjaminnya lebih kecil daripada yang dia pinjam, nah itu tadi disuruh mau surrender apa konfusian polis itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Komang. Silahkan dilanjut Pak Komang. Terima kasih. Nah, kemudian yang kedua di sini, Bapak A tidak melakukan pembayaran premi pada tahun ke-9 dan selanjutnya pada tahun ke-10, maka perhitungan nilai penembusan surrender yang akan dibayarkan sebagai berikut. Dianggap tahun ke-9 tidak bayar, kemudian dia tahun ke-10 surrender gitu ya. Nah, nilai tunai yang dijamin pada di tahun ke-10 adalah 17.173.000 sekian. Nah, perwarisan boosternya adalah 32 juta sekian. Asumsi bunga 4%. Maka akumulasi bunga yang di tahun ke-10 adalah 413.000. Di sini 35 tahun. Di tahun ke-9 premi nggak bayar. Dia nggak bayar premi. Jadi kalau nggak bayar premi berarti nilai yang dijamin dong diambil ya untuk bayarkan premi. Nah, kemudian di tahun ke-10 mereka surrender misalnya. Maka berapa akan dibayarkan? Kalau dia surrender, hitung dulu nilai tunai yang dijamin ditambah perlu warisan boosternya. Jadi yang dijamin tahun ke-10 akan 17 juta sekian ditambah perlu warisan cash boosternya. Cash booster ya. Jadi totalnya sekian, kemudian baru dikurangi pinjaman dan bunga yang terhutang. Sampai di sini paham teman-teman ya. Jadi ini yang penting nilai tunai terjamin, ingat sama cash booster itu digabung dulu, baru dikurangi hutangnya dia, tunggakannya. Jadi ini termasuk juga yang tahun ke-9 tadi, gitu ya, yang dia tidak bayar. Oke, contoh ilustrasi selanjutnya, di sini Bapak A tidak melakukan pembayaran premi di tahun ke-9. Nah, dari tahun ke-10 ternyata dia meninggal dunia. Tadi kan surrender dia, tapi yang contoh ini adalah dia meninggal dunia di tahun ke-10. Nah, sama dengan tadi perwarisan besarnya ada 47 pada saat di tahun ke-10. Asumsi bunga 4%. Akumulasi bunga menjadi 413.000. Nah, di sini di tahun ke-9 tidak bayar premi, kemudian ternyata meninggal, maka dibayarkan itu UP. Jadi bukan nilai tunai terjamin gitu ya. Tadi kan nilai tunai terjamin kalau dia surrender.
Kalau dia meninggal, uang jadi 1 miliar tadi ditambahkan berapa perwarisan boosternya, ya, dikurangi tunggakan tadi, itulah yang akan dia terima. Berarti di sini kalau dia meninggal tidak diberikan biaya yang terjamin ya, betul nggak teman-teman ya? Di sini nggak ada nih. Kalau dia meninggal, uang pertanggungan sama perwarisan booster. Nah, Pak Dokter juga sempat nanya dulu waktu di undangan Sudewi itu ya, kalau dia meninggal dunia, yang dijaminnya tidak keluar ya, jadi perwarisan booster. Nanti Pak Dokter udah paham. Pak Dokter masuk ya, ikut ya? Ada Pak Dokter Kak Nika? Ada Pak Mang. Oh ya, nanti seri. Ada Pak Komang. Pak Komang, apa tadi kepanjangannya APL itu Pak Komang? Otomatis premium apa? loan, premium loan gitu. A-nya apa Pak Komang? Otomatis, ini kan ada otomatisnya, otomatis. Oh iya. Otomatis polis loan itu kan pinjaman. Halo Pak Mang. Ya, Bu Dewi. Kenapa? Utang. Proteksi utang. Siapa nih? Halo? Ya, saya Pak Mang. Kenapa? Apa yang ditanya ini, Pak? Oh, enggak. Apa kepanjangannya tadi, Anika? Kepanjangan Tadi ini. Pak Komang nanya Pak Dokter juga, Bunda. Yang APL sudah dijawab, Bunda. Otomatis Sudah. premium loan. Ya, sudah. Pak Komang tadi tanya Pak Dokter. Ya, nanti kemarin sempat cerita kalau dia panjang umur itu enggak ada ininya, cuma UP-nya aja. Apa namanya? UP-nya aja, enggak ada nilai yang dijamin, enggak dibayarkan. Jadi Pak Dokter bisa ini Pak ya, Dokter. Waktu di Tabanan sempat ngomong sama saya itu, udah buatin apa? UP tambah. Kalau dia tutup usia, nilai itu yang terjaminnya nggak dibayarkan ya Pak Dokter ya? Masih sibuk atau kan? Itu kalau dia surrender kan ada nilai tunai terjamin, itu dibayarkan kalau dia surrender. Tapi kalau tutup usia nggak dibayarkan, yang dibayarkan perwarisan boosternya. Itu ya, nanti kita ini belum pernah jual perwarisan soalnya. Nah, Pak Dokter sempat ilustrasi kenapa di akhir kontrak nggak dapat itu yang nilai tunai terjaminnya, cuman UP jiwa aja sama boosternya. Itu ya, kita lanjut dulu ya. Kemudian polis bebas premi disertai penurunan uang pertanggungan dan nilai tunai terjamin atau speed up. Nah, fasilitas ini adalah pembebasan premi yang disertai dengan penurunan besar uang pertanggungan dan nilai tunai yang dijamin. Jadi intinya gini teman-teman, kalau umpama belum akhir masa pembayaran ya, di tahun ke-7 dia mau nggak bayar, nah, itu bisa dijadikan, Pak saya nggak bayar lagi deh, saya nggak kuat di tahun ketiga, nah, UP-nya aja diturunkan itu teman-teman. Itu intinya ya, saya bacakan dulu. Jadi uang pertanggungan dan nilai tunai yang dijamin akan disesuaikan berdasarkan total pembayaran premi yang telah dilakukan pemegang polis sejak polis terbit hingga dilakukan pengajuan perubahan polis. Jadi perubahan ini dia merubah UP jiwanya bisa dirubah karena dia tidak bayar. Apabila pengajuan perubahan polis dilakukan tidak pada ulang tahun polis, maka nilai tunai yang dijamin akan dihitung secara proporsional sebagaimana dijelaskan pada ringkasan polis. Jadi pasti ulang tahunnya udah gampang hitung loh. Bukan ulang tahunnya ada hitung-hitungannya teman-teman. Artinya penanggung memiliki hak untuk menolak pengajuan perubahan polis apabila batas minimum uang pertanggungan 20 juta tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh penanggung. Jadi minimal di sini 20 juta ya. Kemudian jika uang pertanggungan menjadi lebih kecil dari minimum uang pertanggungan 20 juta, maka pengajuan reduce speed up tidak dapat diberikan. Jadi kalau semua sudah 25 menjadi 15 juta, berarti nggak bisa diberikan. Kan dia uangnya tahun ke-6 berhenti. Kemudian ternyata hitungannya itu 15 juta dia boleh. Kan masih lama dia belum bayar. Ternyata dihitung cuma 15 juta, berarti nggak bisa dia lakukan reduce speed up. Kemudian reduce speed up ini dapat dilakukan setelah ulang tahun polis ketiga. Tetap nih kalau dia belum tahun ketiga pasti lapse gitu ya. Kemudian nanti apabila dia melakukan pinjaman polis walaupun dalam kondisi reduce speed up tetap boleh dilakukan gitu ya.
walaupun asal melakukan reduce paid up, maka pinjaman polis tetap dilakukan. Yang penting ada saldo tiap pinjam gitu teman-teman. Nah, ini reduce paid up ilustrasi pertama contoh. Bapak A 30 tahun di preminya setahun 9.500.000 dengan uang pesangon 1 miliar. Bapak A mengajukan reduce paid up di tahun ke-9. Di tahun ke-9 saya nggak bayar deh Pak. Nggak usah bayar saya. Nah, sehingga uang pertanggungan serta nilai tunai yang dijamin disesuaikan. Tadinya kan 1 miliar tuh. Nah, karena dia tahun ke-9 mau nggak bayar lagi selanjutnya, tahun ke-9 bayar, maka yang 1 miliar menjadi 700 juta teman-teman. Nah, ikutkan 1 miliar uang pertanggungannya. Kemudian di tahun ke-9 berhenti dia nggak bayar premi. Harusnya kan bayar lagi 2 kali teman-teman ya. Tahun ke-9 sama tahun ke-10. Ternyata dia nyerah gitu. Oh, saya nggak bayar deh Pak, tolong deh mungkin UP-nya diturunkan gitu. Nah, jadi kurang lebih dia 700 juta jadinya UP-nya. Nah, itu selanjutnya nggak usah bayar gitu loh. Itu teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman, apa bingung? Cukup jelas Pak Komang. Jelas ya. Oke. Jadi nanti uang pertanggungan jiwa itu disesuaikan dengan gini ya Pak Ya. Komang ya, dengan berhentinya di tahun keberapa ya Pak Komang? Ya, ya. Contoh di tahun keempat dia mau berhenti, kan boleh tuh karena sudah lewat tahun ketiga. Cuman kan banyak itu masih kekurangannya lagi 6 tahun dia nggak bayar. Jadi disesuaikan itu. Mungkin ada yang di 1 miliar jadi 100 juta gitu kan. Itu masih bisa. Tapi kalau dari 1 miliar ternyata menjadi di bawah 20 juta itu nggak boleh. Dari maksudnya tadi itu ya. Jadi minimal kalau 20 juta berarti 20 juta aja deh jadinya. Pak Komang, Iya, iya. berarti Nika kalau misalnya dia di tahun ke-9 Nika dia sudah nggak bayar lagi, dia nggak mampu bayar, Nika kan turun premi, Nika berarti ilustrasinya ke ilustrasi auto ratio Nika nggih? Bukan premi Bu Komang. Yang diturunkan itu uang pertanggungannya. Ya, ya maksudnya uang pertanggungannya Nika diturunkan berarti pakai ilustrasi auto ratio Nika? Kalau teman-teman lagi gangguan. Teman-teman ada gangguan, ada tamu yang saya ribut. Halo, Bu Komang dengar ya? Nggih Pak, dengar. Iya. Jadi contoh nih teman dia. Nah, ini yang di premi kan nggak boleh diturunkan Bu tadi dibilang. UP juga tidak boleh diturunkan. Nah, ini kan fasilitas karena dia nggak bayar, diturunkan karena ada penistaan gitu, karena nggak bayar dia. Ini penurunan otomatis juga. Jadi preminya itu udah nggak bayar premi dia kan, nggak menurun. Berarti itu otomatis Pak ya? Iya kan ditawarin, saya nggak bayar loh. Oke, kamu kalau udah nggak bayar di tahun ke-9, berarti UP-mu dikurangin jadi 700 juta, itu kan. Jadi dari prudensial yang memberikan ini hitung-hitungannya, bukan kita turunin. Kemudian kalau udah setuju 700, udah tinggal lanjutkan aja. Kan kita udah nggak bayar lagi, tinggal nunggu UP-nya yang 700 juta aja. Nggih, Pak. Paham Bu Komang ya? Paham ya? Nggih. Jadi di sini Pak, bukan sambil belajar. Ya, sama-sama belajar lah. Yang tadi 100 juta daripada surrender, nggak bayar, biarin aja dah. Tinggal nunggu 700 jutanya aja. Kalau untuk dia atau panjang umur, usia 99. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Komang. Nah, kemudian polis, ini kan sudah di live determinasi polisnya. Kemudian polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan, sama dengan PGB ya. Jadi kalau tahun ke-24 dia masih bisa. Nanti udah tahun ke-25 dia nggak bayar, nggak bisa dipulihkan polisnya, nggak bisa dilunasi juga. Kemudian tidak pernah melakukan surrender. Tidak pernah surrender, kemudian lunasi seluruh premi yang tertunggak, termasuk pinjaman tadi, utang-utangnya dan sebagainya. Kemudian memenuhi syarat yang ditetapkan oleh penanggung prudensial dan membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan penggunaan polis yang tertera pada formulir polis yang dapat
pelajari tentang polis sebelum mengajukan permohonan pemulihan polis, ada syaratnya gitu. Sekarang penebusan polis kalau surrender. Nilai penebusan polis adalah nilai tunai yang dijamin jika ada. Ini yang dijamin dari kalau yang surrender ada nilai tunai yang dijamin. Tapi kalau meninggal dunia hilang nilai tunai yang dijamin ya teman-teman ya. Kemudian ditambah dengan warisan cash booster ada nih. Walaupun dia surrender dapat ya. Kemudian di sini pemegang polis wajib menyerahkan formulir penebusan polis dan ringkasan polis asli serta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh penanggung ya. Kemudian apabila penebusan polis atau surrender dilakukan tidak pada saat ulang tahun polis, maka nilai tunai yang dijamin akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan tadi ya teman-temannya, ada hitungannya. Nah, ini salah satu contoh nih. Bisa lihat rumusnya. UPI 1 miliar, premi 862.000 per bulan. Nah, Bapak A mengajukan penebusan polis di saat usia polisnya 8 tahun 4 bulan, jadi tidak pas di ulang tahun polisnya. Nah, nilai tunai dijamin pada tahun ke-8 sebesar 19.190.000 itu. Kemudian cash boosternya 17 juta sekian di tahun ke-8. Nah, berapa yang akan diberikan surrender ini? Dihitung-hitung. Nilai tunai dijaminnya kan ada tadi itu 11 juta. Kemudian ditambah tadi 14 juta kurangi 11 juta 8. Nah, ini hitung-hitungan teman-teman. Jadi totalnya pokoknya dia 12.810 gitu ya. Yang dijaminnya. Dijamin hitung dulu nih. Kemudian nilai tunai surrendernya adalah nilai tunai yang dijamin ditambah warisan boosternya. Jadi yang namanya nilai tunai itu dua nilai tunai yang dijamin dan warisan boosternya. Itu sebesar sekian. Jadi 12 juta ditambah 17.540. Menjadi 30.350 akan dibayarkan. Itu teman-teman. Ini hitung-hitungan si bingung lah ya, karena kasihlah prudensial yang hitung gitu ya. Kita ngitung jutanya. Dan yang penting ada hitungannya gitu kalau dia surrendernya bukan di ulang tahun polisnya. Gitu. Ulang tahun polis gampang hitungnya, sudah ada tertera di situ kan. Berapa nilai jamin saat itu. Nah, yang kedua. Contoh nih, nilai tunai dijamin sesuai dengan tabel 10 tahun adalah 17 juta sekian. Warisan boosternya adalah 29 juta sekian. Nah, di tahun ke-10 melakukan surrender. Maka nilai tunai yang dijamin sudah jelas tadi 17 juta sekian. Ditambah warisan cash boosternya. Sudah ada 29 juta sekian. Jadi maka nilai tunainya adalah 17 juta tambah sekian, 47 juta sekian ibaratkan. Tidak ada pengurangan, ya, tidak ada pinjaman, gitu ya. Sudah tutup oleh surrender ya. Jadi dan nilai tunai dijamin sama warisan cash boosternya. Ya, pagi Pak Mang. Ya, Bu Dewi. Ya, ini apa namanya berkaitan dengan waktu. Apakah kita ada space untuk role play, Pak Mang? Ya Bu, ini kan sebenarnya sedikit aja nih. Cuman perbedaannya yang spesifikasi produknya aja. Boleh ke role play aja. Ini kan premi udah 300.000 yang biasa. Dan usia matanya tadi sudah 1 tahun. Ini hampir sama semua. Yang sudah dijelaskan. Ini materinya bentuknya PowerPoint ya Pak Mang ya? Ya Bu, tadi minta sama Pak Luki saya. Karena di propose nggak ada Bu. Di Proforce juga udah ada ya? Nggak ada, Bu. Mohon izin, Bunda. Untuk materi sudah saya share di perpustakaan, Bunda. Jadi ada PCB 88, ada pewarisan, ya di perpustakaan sama materi-materi lainnya sudah yang share di sana. Itu materi-materi yang nanti kita akan pakai di program fundamental, hampir semua sudah ada di sana, Bunda. Role play-nya aja nanti yang tambahkan. Enten, Bunda. Oke. Jadi kalau ya, thank you ada, Kak Anika. Oke, Pak Mang ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin sampai di sini aja Bu. Yang komisi ini kayaknya hampir sama dengan Kucinta ya. Ya, produk tradisional Pak Komang. Ya. Semuanya begini. Oke, Aika, nah waktu boleh nggak belajar role play, nggak dapat role play-nya ya. Ini kan cuma
Betul. Ya, Baik, oke, terima kasih teman-teman, Pak Komang. untuk produk, ya, Iya. untuk produk nanti teman-teman lebih diperjelas lagi dengan materi yang akan dibagikan sama Kakak Anika ya. Karena sehebat-hebatnya produk, ya yang paling nanti menguntungkan untuk kita pastinya adalah saat kita mensosialisasikan kepada market kita ya. Untuk itu teman-teman, ayo kita sekarang role play teman-teman ya, dipandu oleh mentor hebat kita Kakak Anika Mahaputri. Yeay. Oke, silakan Kakak Anika. Waktu dan tempat. Jadi terima saya kasih persilakan. banyak ya. Akhirnya saya kebagian juga ya Pak ya, saya kebagian juga untuk role play. Jadi role play kali ini kita akan sama-sama belajar ya teman-teman ya. Intinya belajar penuh dengan sukacita dan kita harus yakin bahwa produk ini adalah produk atau program yang sangat mudah sekali untuk kita pasarkan gitu teman-teman. Kita harus meyakini dulu bahwa program ini adalah program yang sangat mudah dan sangat dibutuhkan oleh semua orang gitu teman-teman ya. Nanti di akhir sesi akan ada satu foto yang akan saya share screen ya teman-teman ya. Itu juga adalah salah satu contoh dari perwarisan dan kebetulan agennya adalah tim kita sendiri teman-teman. Nanti ada satu cerita juga yang kita minta testimoninya ya Bunda ya, boleh ya? Ya. Dari silakan Kak Anika. Silakan di next Pak Komang. Jadi hari ini kita akan role play presentasi dari perwarisan ya teman-teman ya. Teman-teman pastinya ingat, next Pak Komang. Teman-teman pastinya ingat ya bahwa dasar dari semua presentasi itu ada di 5 jari kita teman-teman. Teman-teman boleh begini ya teman-teman ya. Teman-teman boleh tunjukkan 5 jarinya ya. Yakin dan percaya ini semuanya masih utuh ya 5 jarinya. Nah ini 5 jarinya. Ini ada jembatan keledainya teman-teman. Di mana ibu jari ini ada S yaitu sakit, ya, telunjuk ada K yaitu kecelakaan, jari tengah ada C yaitu cacat, jari manis ada meninggal dan jari kelingking ada tua. Nah 5 hal ini kira-kira bisa nggak kita hindari teman-teman? Tidak bisa. Ya, tidak bisa ya teman-teman ya. 5 hal ini pasti terjadi dalam siklus kehidupan begitu ya teman-teman ya. Ada sakit, ada meninggal, ada tua, itu sangat pasti sekali terjadi ya teman-teman ya. Dan kita next Pak Komang. Nah, presentasinya yang pertama teman-teman, kita remind lagi ya teman-teman ya. Di setiap role play kita akan belajar ini terus teman-teman sampai kita benar-benar fasih ya teman-teman ya. Yang pertama, menurut Bapak atau Ibu kira-kira ada nggak di dunia ini yang kebal ya dari sakit, kecelakaan, cacat, meninggal dan tua? Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Tidak ada, Bapak. Tidak ada ya teman-teman ya. Nah, tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada yang kebal, kira-kira bisa pilih nggak teman-teman? Untuk sakitnya sendiri bisa kita pilih nggak? Jangan sakit macam-macam dong, jangan sakit kritis dong. Bisa nggak cuma sakit gigi atau pusing-pusing biasa saja? Bisa nggak teman-teman? Enggak. Nggak bisa ya. Sudah nggak bisa kebal, sudah tidak bisa pilih lagi. Terus apakah kita tahu nggak teman-teman kapan kenanya? Contohnya nih, kalau bisa kenanya jangan di usia muda dan produktif ya, seperti usia 30 atau 40. Nanti aja deh kenanya, nanti aja setelah usia 70 atau 90 tahun. Kira-kira bisa begitu teman-teman? Enggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi sudah nggak bisa kebal, sudah nggak bisa pilih, sudah nggak tahu waktunya kapan ya teman-teman ya. Terus kalau kena kira-kira butuh uang yang besar, apa uang yang kecil teman-teman? Uang yang besar. Ya, pasti perlu uang yang besar ya. Kita butuh uang besar nih, mau pakai kantong kita sendiri atau mau dari kantong orang lain? Kalau bisa pakai kantong orang lain. Ya, kalau kita mau pakai kantong orang lain, pastinya kita pakai kantong namanya proteksi ya teman-teman ya. Kita pakai kantong proteksi. Next.
Jadi 5 jari ini sudah paham ya teman-teman ya. Jadi 5 jari ini sudah paham dan kita arahkan 3 jari kita ke kamera teman-teman. Jadi teman-teman buka video aja ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Buka aja videonya. Ada 3 jari nih teman-teman. Yang pertama bukti nyata ya teman-teman ya. Bukti nyatanya pernah nggak teman-teman lihat atau baca di broadcast atau di berita bahwa ada orang yang kena musibah, orang-orang populer yang kena musibah untuk usia gitu ya, orang-orang yang ahli di bidang olahraga, di dunia bisnis atau di dunia entertain. Pernah nggak teman-teman lihat ada loh orang yang meninggalnya tak terduga, tiba-tiba gitu aja meninggal, ada nggak teman-teman? Ada pasti. Terus yang kedua, no choice teman-teman, nggak ada pilihan ya teman-teman ya. Kalau kita contohnya saja kita menabung di bank 1 juta sebulan, kalau mau 1 miliar itu kita perlu berapa tahun teman-teman? Kurang lebih 80 tahun ya teman-teman ya. Tapi kalau dalam perjalanan kita menabung, pihak rumah kita terjadi risiko sakit dan pihak rumah sakit minta sebesar biaya untuk kita untuk sembuh, teman-teman akan kasih atau tidak? Harus dikasih. Harus dikasih ya, semua orang pasti maunya sembuh ya Pak ya. Iya benar. Dan kalau kita tidak cukup waktu untuk kumpulkan 1 miliar itu, dari mana kita bisa dapatkan dananya gitu loh. Karena tidak ada satupun yang bisa bantu kita saat kita belum kumpul 1 miliar dan kita dipaksa untuk keluar uang sejumlah itu, hanya satu jawabannya adalah produk proteksi ya teman-teman ya. Dan yang nomor 3, yang paling penting banget teman-teman, bagaimana dengan rasa cinta kita kepada keluarga? Kira-kira nih biasanya orang itu bilangnya saya cinta nih sama keluarga. Kita bisanya ini seumur hidup kita atau seumur hidup mereka gitu teman-teman. Biasanya seumur Kalau hidup di masa kita biasa ya teman-teman ya, kalau di masa biasa kita masih sehat, kita masih produktif, kita masih bisa memastikan anak-anak kita, keluarga kita tercinta bisa mendapatkan kehidupan terbaik ya teman-teman ya. Tapi saat kita tidak ada seperti apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah proteksi teman-teman. Ya, dengan proteksi kita punya kesempatan untuk membahagiakan keluarga kita sepanjang hidup mereka gitu ya teman-temannya, bukan sepanjang hidup kita lagi tapi sepanjang hidup mereka dan keturunan kita berikutnya. Oke teman-teman, kita next lagi ya teman-teman ya. Ya, jadi kenapa saya pakai role play percakapan dari Perucinta ya? Mohon izin ya Bu Widi ya, Kak Widi, mohon izin ya untuk sampaikan ini. Karena ini juga saya ambil juga dari dialog yang ya, dari dialog yang Kak Widi buat ya. Kenapa saya ambil dari dialog yang Kak Widi buat? Karena produk ini adalah produk tradisional ya teman-teman ya. Sama-sama akan kita fokuskan pada yang namanya uang pertanggungan atau uang warisan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dipilih ya. Ini ada satu perempuan di sini. Bisa nanti diwakilkan sama Kak Triwati dan yang jadi bagus bisa Pak Ardika ya. Bisa di role play ya Kak Triwati dan Kak Ardika. Iya, silakan. Hai Bagus, apa kabar? Semoga kamu dan jangan pakai bagus dong Kak Triwati. Hai Kak Ardika gitu. Ya, nanti Kak Ardika bilangnya hai Mbak Komang, bisa gitu ya. Hai Kak Ardika, apa kabar? Semoga Kak Ardika dan keluarga sehat selalu nggih. Senang ya hari ini bisa video call lagi. Oh iya. Selamat pagi Kak Komang. Tungkara sehat semuanya. Gimana kabarnya Kak Komang di sana? Keluarga sehat semua? Ya, Kak Ardika bersyukur saya dan keluarga sehat semua. Oh iya, Kak Ardika, ngomong-ngomong, berapa anaknya Kak Ardika sekarang? Sekarang ada 2, Kak Komang.
Yang nomor 1 kelas 3 SD, nomor 2 kelas 1 SD. Wah, anaknya Kak Ardika masih kecil-kecil ya. Pastinya sudah siapkan dari sekarang ya yang terbaik buat mereka, Kak Ardika. Ya tentunya Kak Komang, saya ingin yang terbaik buat mereka. Bisa dibantu Sudah. next Pak Komang? Oh iya. Kak, sepakat Kak Ardika, kalau menurut Kak Ardika, kita biasanya pengennya membahagiakan anak seumur hidup atau seumur hidup anak kita, Kak Ardika? Kalau biasanya, kalau maunya kita supaya bisa membahagiakan dia seumur hidup. Tapi biasanya kan kita seumur kita aja. Tapi maunya kita seumur hidupnya anak. Itu Kak Komang. Gimana caranya ya? Ada solusinya mungkin? Ya, setuju Kak Ardika. Tapi permasalahannya kita tidak bisa hidup seumur anak kita kan? Iya, itu benar dah Kak Komang. Kita kan nggak bisa ya. Nggak tahu kapan terjadi risiko, itu maksudnya. Ya, benar Kak Ardika. Jadi menurut Kak Ardika, jika ada cara untuk memberikan yang terbaik buat anak kita seumur hidup anak kita, apakah Kak Ardika tertarik mendengar lebih lanjut penjelasan saya? Oh, memangnya ada Kak Komang? Apa itu ya? Next, Kak. Jangan Ada, di next Pak. lagi ya, Pak Komang ya. Jadi Ada, Pak. adalah perwarisan Kak Komang ya. Dan tadi juga saya sudah baca. Bunda Pertiwi izin ya Bunda. Tadi saya sudah buka linknya Bunda dan Pak Dr. Lawson ya teman-teman ya. Di sana juga kita bisa buka dan pelajari teman-teman. Bagaimana kita bisa memastikan ada warisan senilai 1 miliar yang kita bisa persiapkan untuk keluarga kita tercinta. Jalannya ada 3 ya teman-teman. Jalannya ada 3. Yang pertama yaitu kita punya tabungan 1 miliar teman-teman. Ya. Benar ya Bunda ya? Jadi kita bisa punya tabungan 1 miliar. Yang kedua kita bisa punya properti atau aset yang kita tidak tempati teman-teman. Bisa rumah, bisa ruko yang kita tidak tempati ya teman-teman. Dan seharga 1 miliar. Dan yang ketiga jawaban paling mudahnya adalah bagaimana kita bisa create aset dengan perwarisan dengan menyisihkan hanya sedikit dari penghasilan kita. Contoh dengan 50.000 per hari. Teman-teman, kalau 50.000 per hari atau 1.500.000 per bulan, ya teman-teman ya 1.500.000 per bulan atau 18 juta setahun, dan kita cukup membayar ya dengan 10 tahun saja, itu hanya 180 juta teman-teman. Dan kita bisa pastikan 1 miliar itu untuk keluarga kita. Benar seperti itu ya Bunda ya, penjelasannya Bunda ya. Bunda, Yes. Bunda silakan di-unmute ya. Jadi teman-teman, perwarisan ini adalah suatu cara untuk mendistribusikan harta dengan cepat ya teman-teman ya, karena pengurusannya juga tidak perlu banyak proses ya teman-teman ya. Dan kita bisa membuatnya saat ini teman-teman. Kita tidak perlu menunggu waktu yang panjang, seperti contoh kalau kita menabung 1 juta per bulan, maka kita perlu waktu 80 tahun untuk siapkan 1 miliar itu teman-teman. Sedangkan kalau perwarisan, hari ini kita buat dan hari ini 1 miliar itu sudah menjadi rekening kepastian teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman, nanti role play akan saya bagikan di Citra Academy, begitu juga dengan materinya yang sudah saya downloadkan dari Proofforce ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pelajari lagi, teman-teman bisa baca lagi. Tertim WA group itu bisa kita jadikan suatu wadah untuk diskusi teman-teman. Jadi teman-teman baca dulu ya, teman-teman ulangi baca lagi materinya, teman-teman ulangi lagi baca role play-nya, dan jika ada pertanyaan atau ada keraguan-raguan, ayo kita diskusikan di Citra Advisor Team. Izin ya Bunda ya.
Jadi kita nanti akan bahas lagi, diskusi lagi sesuai juga dengan apa yang teman-teman hadapi di lapangan. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk itu saya izin untuk share screen ya teman-teman ya. Kamu share screen ya? Saya keluar dulu. Iya. Pak Komang bisa stop dulu Pak Komang ya, yang mau Ya. share screen. Bisa kayaknya share screen dari sana? Bisa Bunda? Bisa, oke. Bisa. Tunggu ya, Krisna dibantu Kak Anikanya jadi co-host juga. Tunggu ya teman-teman ya, saya masih carikan fotonya dan nanti kita dengar cerita dari salah satu sahabat kita ya. Bisa nggak? Tunggu dulu. Fotonya masih tak cari Bunda. Ya, sembari nunggu Kak Anika, teman-teman pengumuman juga ya, besok kita akan acara kita hari Sabtu, Financial Consultant Training ya. Kita akan ajak teman-teman juga akan merole-playkan ini dan kita akan melakukan calling ini ya, calling day teman-teman ya. Kita sama-sama angkat telepon kita dan kita akan janjian teman-teman ya. Jadi besok teman-teman ya mesti hadir ya dalam Financial Consultant Training dan kita akan mengajak teman-teman semuanya untuk bisa rame-rame kita menelpon teman-teman ya. Ini seru banget teman-teman. Kemarin saya juga ikut calling day-nya Prudential, wah langsung dapat 5 janji temu. Oke, nah ini Kak Anika sudah ini ya, sudah share. Ya. Silakan Kak Anika. Iya, jadi teman-teman ini adalah salah satu bukti nyata ya teman-teman ya dari warisan yang almarhum Bapak Nyoman Wijaya persiapkan untuk keluarga tercintanya. Dan untuk itu saya persilahkan Kak Triwati untuk sharing ya sama teman-teman ya Kak Triwati. Iya Kak Anika. Ini saya ajukan dulu itu mertua saya ya Kak Anika. Beliau meninggalnya pada bulan September 2020 itu sebelum 10 tahun berarti September Oktober November Desember 3 bulan sebelum polis berumur 10 tahun Kak Anika. Beliau meninggalkan uang pertanggungan jiwanya itu 65 juta. Itu sudah termasuk CCB, kemudian sisa 65 jutanya itu sekitar 3.400.000 sekian, itu adalah nilai tunai atau investnya. Dan pas beliau meninggal itu dalam keadaan masih tidak begitu drop kondisinya, padahal masih sehat seperti itu ya, masih bisa jalan, makannya biasa. Itu 3 hari keadaannya semakin drop. Pada malamnya itu langsung jatuh ya di kamarnya. Jatuh, saya bawa ke rumah sakit sama suami, sampai di rumah sakit sudah meninggal. Itu kemudian pas waktu acara penguburan itu belum di-aben sebenarnya, belum di-aben. Kemudian karena belum ada duase, kemudian itu pengajuan klaimnya itu 2,5 bulan sudah keluar. Dana klaimnya itu sebesar 68.479 itu. Kemudian suami berinisiatif untuk langsung mengadakan upacara gitu ya, upacara pengabenan karena dananya sudah ada gitu. Kalau misalnya ini belum keluar,
waktu itu pas suami saya sudah hampir setahun ya di rumah karena COVID-19 tuh, karena tidak bekerja lagi gitu. Jadinya syukurlah dana klaimnya keluar. Jadi upacara ngabennya langsung dilaksanakan gitu Kak Anika. Baik, terima kasih sharingnya ya Kak Triwati, dan memang benar sekali bahwa tadi 5 jari kita itu sudah menunjukkan ya teman-teman ya bahwa sakit, kecelakaan ya teman-teman ya, terus cacat, meninggal dan tua itu adalah salah satu hal yang memang tidak bisa terhindarkan ya teman-teman ya, dan sangat bersyukur sekali ada namanya proteksi atau perencanaan keuangan berupa warisan yang dipersiapkan oleh almarhum untuk keluarga tercintanya. Jadi itu ya teman-teman ya role play kita hari ini, dan untuk materi dari pewarisan beserta juga role play-nya akan saya bagikan di Citra Advisor Team. Teman-teman bisa pelajari kembali, dan ini juga kita akan lakukan siklus pengulangan ya teman-teman ya. Jika minggu ini materinya adalah pewarisan, di minggu depan kita dengan materi lainnya, dan kita akan rotasi terus teman-teman sampai kita benar-benar fasih dan kita percaya diri untuk menjelaskan ya teman-teman ya. Modalnya hanya satu teman-teman, teman-teman meyakini bahwa program ini sangat mudah untuk teman-teman sharingkan kepada orang-orang terdekat kita, kepada lingkungan sekitar kita, agar lebih banyak lagi orang yang terbantu teman-teman dari perencanaan keuangan yang kita ajukan. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik Bunda, waktu dan tempat saya persilahkan kembali kepada Bunda. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada para mentor hebat-hebat kita, Bapak Komang Sutarmaje, Kakak Anika, sangat komplit banget ya perwarisan hari ini dengan bagaimana role play-nya, serta yang luar biasa banget, kita bukan hanya memberikan janji ya, tapi benar-benar profesi kita juga memberikan bukti teman-teman ya. Nah jadi sekali lagi kami juga turut berduka cita Ibu Komang Triwati atas berpulangnya Bapak mertua. Semoga beliau damai di alam sana ya, sudah memberikan kedamaian dan ketenangan juga pastinya kepada keluarga yang pasti beliau sangat sayang sekali. Ya teman-teman, saya merinding banget juga ini ya. Jadi dengan adanya profesi ini teman-teman, memang betul profesi ini bisa membuat kita kaya raya di dunia. Ya, tapi ya yang lebih luar biasa lagi, dan ya mungkin bukan tapi ya, dan yang lebih luar biasa lagi, profesi ini juga membuat kita bisa selamat juga di akhirat teman-teman ya. Jadi benar seperti tadi Kak Anika sampaikan, yakini ya profesi ini menjadi hal yang luar biasa bagi kita teman-teman, karena kita bukan hanya bicara tentang materi, tapi bagaimana kita bicara juga tentang suatu ketika ya semua orang itu akan pasti akan berpulang ya. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita bicara, kita sebenarnya mengingatkan diri kita lagi teman-teman ya, karena tidak ada orang yang bisa lepas dari yang disebut namanya kematian. Setiap kehidupan pasti akan ada kematian ya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita lebih bersabar, lebih sadar ya, dan akhirnya lebih banyak untuk melakukan tindakan aksi kita ya, agar reaksi alam semesta juga akan membantu kita teman-teman ya. Untuk itu sekali lagi mari kita ucapkan teman-teman semuanya boleh on kamera. Kita ucapkan terima kasih kepada kakak mentor kita dan yang sudah testimoni hari ini ya. Mari kita ucapkan terima kasih 3 kali. Terima kasih Pak Komang, terima kasih Bu Anika, terima kasih Bu Triwati, terima kasih juga tadi yang sudah role play Kakak Ardike ya, dan terima kasih juga buat partisipasinya teman-teman yang sudah ikut belajar bersama dalam PF21 ya. Oke teman-teman, thank you banget atas partisipasinya. Sampai ketemu besok di acara Financial Consultant Training kita. Ya teman-teman, pagi hari ya, tunggu flyernya. Dan thank you materinya Kak Anika, kami tunggu di WAG Citra. Mau request Pak. Siap. Mau request sama Pak Dokter Bu Dewi. Ya. Mau request untuk PPH Plus Kamis depan ya. Dokter boleh? Iya. Wah, Kamis depan teman-teman ya, kita belajar tentang kesehatan. Oke teman-teman, besok yuk siapkan dulu daftar namanya malam ini, agar besok kita udah siap dengan calling day teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman. Stay safe, stay productive, tetaplah menjadi baik. Thank you.
I love you Makasih. semuanya. Thanks Terima kasih. all. Semuanya. Ya, Hmm. thank you. Bye bye. Bye.